Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Arfian, kelas 9B dari MTS Sarodatul Syifa. Saya kali ini akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebelum Islam datang, kondisi masyarakat Indonesia sangat beragam, seperti dari sisi ekonomi, sosial, politik, kepercayaan atau agama, dan sosial budaya. Berikut penjelasannya. Kondisi ekonomi. Kondisi wilayah Indonesia beragam, maka profesi yang digelutkan oleh masyarakatnya juga beragam. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pelosok memanfaatkan alam sebagai sumber penghasilan dengan menjadi petani. Masyarakat yang hidup di pinggiran pantai berprofesi sebagai nelayan. Sebagian juga ada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Letak geografis Indonesia menyebabkan air dan cahaya matahari ada sepanjang waktu, sehingga cocok untuk bercocok tanam. 2. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik di Indonesia sebelum Islam datang ditandai dengan kerajaan Hindu atau Buddha. Hindu atau Buddha merupakan pengaruh besar dalam pemerintahan saat itu sebelum Islam datang. Politik dan pemerintahan di Indonesia dikuasai dua kerajaan besar Hindu atau Buddha, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya karena menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Saat itu Sriwijaya banyak dikunjungi pedagang dari pasar Arab dan Tiongkok. Namun memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda kemunduran. Setelah Sriwijaya runtuh, Majapahit mendominasikan kekuasaan di wilayah Indonesia. Majapahit mengalami masa kejayaannya dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk bersama dengan patih yang terkenal Gajah Mada. Pada tahun 1478 Majapahit resmi runtuh. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara dan menjadi agama mayoritas masyarakat, Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan mereka. Ada yang menganut agama Hindu, Buddha, dan Kapitaya. Agama Hindu lahir di Indonesia sekitar tahun 1500 dengan kitab suci Weda. Buddha lahir di India kurang lebih tahun 500, sedang kitab suci Tripitaka. Adapun para orientalis mengklarifikasi kepercayaan nenek moyang Indonesia menjadi dua, yakni animisme dan dinamisme. 4. Kondisi sosial budaya. Indonesia terdiri atas suku bangsa yang beragam, yang terbesar dan sedang, hingga mereka tiap suku bangsa memiliki corak seni budaya dan bahasa. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sangat beragam caranya. Tersebarnya Islam ke Nusantara ada beberapa jalur, diantaranya jalur perdagangan, pernikahan, seni budaya,
tasawuf, dan pendirian kesultanan. 1. Pedagang. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam persebaran agama Islam. Hal ini selalu sesuai perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur utama berikut. A. Jalur selatan, yaitu dari Arab, Makkah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Jalur utara yaitu dari Arab, Makkah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Mula-mula Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat ke Nusantara. Sejarah di antara pedagang tersebut ada yang menetap dan mendirikan perkampungan. 2. Pernikahan. Para saudara Muslim dari negara Timur Tengah akan menetap dalam beberapa waktu. Keluarga Muslim tersebut kemudian membentuk perkampungan Muslim sehingga menjadi masyarakat Muslim yang kekal membentuk kerajaan Islam. 3. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pengajaran atau pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. Seni kebudayaan tersebut antara lain seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Penyebaran agama Islam melalui sastra ditempuh melalui cara menyadur buku tasawuf, hikayat, dan babat dalam bahasa Melayu. 5. Tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Dari masa sekarang, ajaran tasawuf masih banyak dianut oleh masyarakat. Pendidikan. 6. Pendidikan kesultanan. Masyarakat yang telah memeluk Islam kemudian mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita. Ketika para penguasa mulai memeluk agama Islam dan meninggalkan agama lama secara berbondong-bondong, segenap punggawa serta rakyatnya ikut melalui agama Islam.